نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur bahwa kita dikumpulkan kembali di surau kita ini untuk bisa bersama-sama menuntut ilmu, memperbaiki pengetahuan kita, dan insya Allah memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti biasanya pada minggu Sabtu pagi ini kita masih alhamdulillah diberi kesempatan untuk mendengarkan apa yang Mas Gofar ingin sampaikan pada pagi hari ini, dan nanti setelah beliau selesai kita akan buka dengan sesi tanya jawab gitu. Dan seperti biasanya nanti kita akhiri kira-kira jam 7:15 atau maksimum 7:30 gitu. Saya kira itu kepada beliau waktu dan tempat saya bersini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. نستعين ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Amma ba'du, Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi dalam kajian berseri kita tentang dua pembahasan, yaitu yang pertama tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua kita akan melanjutkan tafsir kita, yaitu tafsir Ibnu Katsir. Melanjutkan pembahasan kita 2 minggu lalu tentang hadis di Bulughul Maram, masih dalam bab qada'il hajat, bab tentang adab-adab buang hajat. Kita lanjutkan yang hadis selanjutnya. Wa an Salman radhiyallahu anhu qala laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbila al-qiblata bi gha'ibi aw bawlin aw an nastanjiya bil yamin aw an nastanjiya bi aqalla min 3 ahjarin aw an nastanjiya bi raji'in aw 'adlin, rawahu Muslim. Dari Salman radhiyallahu anhu qala, Salman berkata, laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah melarang kami an nastaqbilal qiblata bi ghaidin aw baulin, untuk menghadap kiblat ketika ghaid aw baul, ketika buang air besar atau buang air kecil. Au an nastanjiya bil yamin, atau beristinja atau membersihkan najis dengan tangan kanan. Au anastanjia bi aqalla min 3 ahjarin, atau beristinja atau berbersih dengan batu kurang dari 3. Au anastanjia bi raji'in au 'adlin, atau beristinja dengan roji'. Roji' itu kotoran hewan yang berkuku. Au 'admin, atau dengan tulang. Rawahu Muslim. Di dalam hadis ini ada 4 larangan Rasulullah SAW. Larangan yang pertama adalah berbuang hajat atau membuang hajat dengan menghadap kiblat. Yang kedua adalah berbersih
istinja dengan tangan kanan. Yang kedua adalah beristinja dengan batu kurang dari 3. Dan yang keempat adalah beristinja dengan roje, kotoran hewan atau azmin atau tulang. Nah, kita pelajari dulu mufradatul hadis, tentang kosakata hadis. Harusnya panggil bawah ini. Kita mana ini? Ada ini di sini. Hah? Ada yang kamu itu? Bukan, kita ini, kita Bulughul Maram ini. Oh. Bisyarah. Pertama, saya Basam menjelaskan tentang kosakata hadis ini. Tadi ada kata-kata laqad dengan lam al-ibtida, wahia qad, sama saja dengan telah artinya bahasa Indonesia. Jaa ta litaukidil khabar, untuk menegaskan, untuk menekankan yang namanya taknya itu. Maka ini adalah sebuah larangan yang sungguh-sungguh artinya. Rasulullah SAW telah melarang dengan sungguh-sungguh kita untuk menghadap 4 hal itu: menghadap kiblat, beristinja dengan tangan kanan, beristinja dengan batu kurang dari 3, dan beristinja dengan roji atau almi. Yang kedua adalah kiblah. Kita tahu kiblah adalah hiya al-Ka'bah al-Musyarrafah. Disebut kiblah kita adalah Ka'bah al-Musyarrafah. Kemudian ada kosakata tadi yang disebutkan dalam hadis adalah ahjar. Ahjar itu adalah usaratun suhur sulbah. Usarah itu dari kata kasarah, itu pecah. As-suhur itu bukan sohir tapi suhur pakai kha, itu batu besar. As-sulbah itu keras. Jadi yang disebut dengan ahjar itu adalah batu pecahan dari batu besar yang keras. Mungkin kerikil ya. Kerikil. Hah? Wahidahu hajar. Ahjar itu jamak dari hajar. Hajar itu batu tapi dia singular. Kalau ahjar, wa jam'uhu ahjarun wa hijarun. Jamaknya bisa berbentuk ahjar atau berbentuk hijarah. Batu sama-sama batu, tapi dia kalau ahjar itu plural, hijarah plural. Panggil kosakatanya. Jadi kalau hajar aswad. Hajar aswad berarti batu hitam, hajar. Jamaknya adalah batu-batu ahjar atau hijarah. Nah, roji bi fathar ra wa kasrul jim. Bi fathar ra-nya dan di kasrul jimnya. Ba'daha ya, setelah itu baru ya. Wa ba'da ya ainul muhammalah. Huwa rawthun dzil hadir. Dia adalah yang disebut roji, itu adalah rawthun dzil hafir. Rawth kotoran dari dzil hafir yang mempunyai kuku. Jadi hewan yang berkuku, kotoran hewan yang berkuku, bukan bercakar. Yang berkuku misalnya ini adalah kotoran sapi, kotoran kuda. Kuda punya kuku. Wa fil hukmi yashmiluhu ghairih. Maka di dalam hukumnya itu meliputi yang selain dari itu. Wa sayati insyaallah taala. Nah, kita akan datang kemudian dalil-dalilnya. Wa azmun jam'uhu idhamun au wa a'zum. Azam itu jamaknya idham atau a'zam. Huwa qasabul hayawan alladhi alaihi lahmun. Alaihi lahmun. Yang disebut dengan azam. Azam itu singular, jamaknya adalah izam atau a'zum. Dia adalah qasabul hayawan alladhi alaihi lahm. Qasab itu adalah ruas atau bukan sendi, kerangka. Rangka yang di dalamnya ada tepat melekatnya lahm. Lahm adalah daging. Mantap.
Lakme. Lakme. Itu beberapa kosakata. Jadi kita sudah tahu kosakata lakot, kiblat, sudah tahu ahjar, roje, dan armun. Oh, pelajaran bahasa Arab, Pak tanya Bang Nel. Nah, betul. Kalau nggak bisa suruh berdiri. Ma yu'khad minal hadith. Apa yang kita bisa dapatkan dari hadis ini? Yang pertama adalah an-nahyu an istiqbalil qiblah athna al-bauli awil ghaid, yaitu tentang larangan kita menghadap kiblat ketika kita buang air besar maupun buang air kecil. Li'annaha qiblatus salati wa ghairiha minal ibadat. Karena itu adalah tujuan atau apa? Arah untuk sholat atau selain dari sholat, dari ibadat-ibadat yang lain. Wahya asyraful jihad, dan dia adalah bukan jihad pakai T tapi jihad pakai T. Artinya wahya wa ta. Wahya asyraful jihad, dia adalah arah yang paling mulia. Wa zahirul hadis, dan hadis zahirnya hadis itu lafadznya itu annahu la farqa fil istiqbal bainal fadha'i wa bainal bunyan. Maka tidak ada perbedaan antara menghadap kiblat antara kalau kita buang airnya bainal fadha itu lapangan luas, di lapangan luas, wa bainal bunyan maupun di dalam bangunan. Maka larangan ini adalah secara umum tidak boleh kita menghadap kiblat baik di dalam baik di luar maupun di dalam bangunan. Wa sayati khilafu fihi insyaallah, maka kita akan datangkan nanti khilaf para ulama, perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kama anna nahya mutawajjih ilal istighfar. Karena larangan ini anna nahya mutawajjih ilal istighfar. Itu sama saja ketika membelakanginya secara umum. Jadi menghadap maupun membelakanginya, karena otomatis kan kalau membelakangi menghadap tidak boleh juga membelakanginya. Lamma fi sahihin, karena ada dalam riwayat sahihin Bukhari Muslim min hadits Abi Ayyub, dari hadis Abu Ayyub. Itu hadis setelah hadis ini Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan hadis yang mirip dengan ini, yaitu Rasulullah SAW mengatakan qala Rasulullah SAW, idza ataitum al-ghaid, apabila kamu buang air besar, fala tastaqbilu qiblata bighaidin wala baulin, maka janganlah kamu menghadap kiblat ketika buang air besar maupun buang air kecil. Wala tastadbiruha, dan janganlah membelakanginya, baik menghadap maupun membelakanginya itu tidak boleh. Nama saya bil hadis alladzi ba'dahu, insyaallah akan datang hadis ini setelah hadis ini di kitab ini. Fala takunu qiblatun mutawajjah lin najasat, maka arah kiblat itu tidak layak untuk hal-hal yang najis. Qala ta'ala, karena Allah SWT berfirman, wa man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lah inda rabbih. Dalam surat Al-Hajj ayat 30, Allah Ta'ala mengatakan, wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lah inda rabbih. Barang siapa yang membesarkan, mengagungkan hurumat itu adalah kesucian-kesucian atau sesuatu dari yang disucikan oleh Allah, fahuwa khairul lah, maka yang demikian itu lebih baik baginya inda rabbih, di sisi Tuhannya. Ta'dhimul qibla al-musyarrafa bitajannubi kulli ma yamassu qudsiyataha wa maqamaha minal ma'asi haulah. Yang kedua yang bisa kita ambil adalah pengagungan kita kepada kiblat, arah kiblat atau Ka'bah yang mulia, itu adalah dengan bitajannub, dengan menjauhkan kulli ma yamassu qudsiyataha wa maqamaha minal ma'asi wa haulah. Itu dengan menjauhkan dari perbuatan-perbuatan maksiat yang bisa mengurangi atau mencampuri kesuciannya dan maqamnya, kedudukannya. Qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hajj juga,
Wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudzikhu min adzabin alim. Barang siapa yang menghendaki di dalamnya, di dalam Masjidil Haram itu bi ilhadin bi zulmin. Ilhad adalah perbuatan-perbuatan menentang untuk zalim. Kemudian Allah mengatakan nudzikhu min adzabin alim, maka kami akan timpakan, kami rasakan kepada mereka itu azab yang pedih. Ini adalah dalil-dalil kenapa kita dilarang untuk supaya kita mengagungkan Ka'bah Musyarrafah. Karena kita diancam. Ada telepon sayangku. Sayangku. Yang ketiga, taqdisuha bitta'at. Pensucian dari Ka'bah itu adalah dengan ketaatan-ketaatan kita. Mensucikan Ka'bah adalah dengan ketaatan-ketaatan kita. Kal haji wal i'timar, seperti kita haji dan umroh di sana. Wat tawaf dan tawaf. Was shalah wasairil ibadati wal qurbat, dan salat di dalamnya. Wasairil ibadat wal qurbat, dan seluruh peribadatan dan bentuk-bentuk qurbat, takarrub kepada Allah SWT. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman, ini dalam surat Ali Imran, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan bagi manusia adalah di Bakkah. Di Makkah itu mubarakan, yang diberikan keberkahan, wa hudan lil alamin, dan dia adalah petunjuk bagi seluruh semesta alamin. Yang keempat yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah ta'zimul baitil atiq yashmalu haramahu mimma adkhalathu al-huduja allati tufassirul harama minal hal wa yashmalu al-masyair al-muqaddasata min maqami Ibrahim wa Zamzam was Safa wal Marwa wa Mas'a wa Arafat wa Musdalifah wa Mina wa Jamarat fa kulluha min sya'airillah ta'ala. Ta'zimul baitil atiq, ini ada kata-kata atiq, pengagungan kepada rumah yang atiq. Atiq itu mungkin bahasa Indonesianya tua, antik. Mungkin serapan antik itu dari kata-kata atiq. Atiq itu tua. Maka pengagungan kita kepada rumah yang tua ini, rumah yang kuno ini, yashmalu haramahu mimma adkhalathu al-hududa allati tufassilu harama minal hal, adalah dengan menghormati apa-apa hudud. Hudud itu batasan-batasan hukum-hukum. Allati tufassilu haram minal hal, yang bisa membedakan mana yang haram dan mana yang halal. Wa yashmilul masyairil muqaddasah, dan yang termasuk di dalam masyairil muqaddasah, tempat-tempat yang kudus, yang suci, itu adalah maqam Ibrahim, makamnya Nabi Ibrahim. Karena yang sudah haji pasti di sana maqam Ibrahim. Maqam itu bukan apa? Bukan kuburan, tapi adalah tempat kakinya, tempat berdirinya Ibrahim. Wa Zamzam, dan air Zamzam. Wa Safa, dan Safa, wal Marwah, dan Marwah, wal Mas'a. Mas'a itu tempat-tempat sa'i. Wa Arafat, dan Arafah. Wa Musdalifah, tempat-tempat Musdalifah, Mina, dan Jamarat, tempat jumrah. Faqulluha min sya'airillah ta'ala. Maka itu ada termasuk syiar-syiarnya Allah SWT yang harus kita hormati. Selanjutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah an-nahyu anil istinja'i awil istijmari bil yadi yumna takriman laha, fayakunu al istinja'u bil yadil yusra ma lam yakun fiha khatamun fihi dzikru ismillah.
Larangan untuk beristinja. Istinja adalah mensucikan diri dari najis dengan, kalau istinja itu bisa dengan apa saja, bisa air, bisa batu, bisa yang lainnya. Awil istijmar, kalau istijmar itu dengan batu saja, dengan batu istijmar. Bil yadil yumna, dengan tangan kanan, takriman laha, untuk menghormati tangan kanan, karena tangan kanan itu digunakan untuk hal-hal yang baik. Fayakunu al istinja'u bil yadil yusra, kalau begitu yang dianjurkan adalah istinja dengan tangan kiri. Malam yakun fiha khatamun fihi dzikrusmillah, asal tangan kiri itu tidak ada cincin yang di dalamnya ada tulisan zikir atau nama-nama Allah SWT. Ini sudah kita bahas pada hadis yang pertama. Selanjutnya yang bisa kita ambil, an-nahyu anil istijmari bi aqalla min thalathati ahjar, wa yuqayyadu hadhihi an-nahy bima idza lam yurid ittiba'al hujara al-ma'. Ammal idza arada itba'aha fala ba'sa minal iqtisari ala aqalla minal thalatha, li'annal qasda huna huwa takfifun najasa anil makani faqat, la tatahuri al-kamil. Larangan untuk beristijmar dengan sesuatu yang kurang, dengan batu kurang dari 3. Jadi dilarang, termasuk kita beristijmar dengan apa? Istinja dengan nanti dijelaskan ini insyaallah taala, dengan tisu, maka tidak boleh tisunya kurang dari 3. Atau apapun yang kita gunakan untuk istinja itu tidak boleh kurang dari 3. Namun demikian, ini dibatasi, larangan ini dibatasi untuk yang ingin mengikutinya dengan air. Nah, kemarin kita bahas istinja itu, jadi ada sebagian kita mungkin kalau setelah buang air itu dikasih tisu dahulu sekali, kemudian disiram air. Masih ingat penjelasan saya kemarin mengikuti apa? Setelah istijmar kemudian dengan air, atau air tapi tidak umum, air kemudian dengan tisu. Dengan tisu. Kalau ini penjelasan para ulama, kalau kita beristinjanya tanpa air maka tidak boleh kurang dari 3. Tetapi kalau kita berniat setelah istijmar atau setelah dengan batu atau setelah dengan tisu ingin dengan air, maka tidak mengapa kurang dari 3. Jadi 1 saja, kemudian apa? Pakai air. Itu untuk, karena sesungguhnya niat kita itu adalah untuk takhfifun najasa, untuk mengurangi najisnya anil makan faqat, dari tempat itu. Maka tidak mengapa itu 1 kali kemudian 3. Nah, sekarang permasalahannya adalah 1 kali tisu, 1 kali tisu kemudian isi air, maka tidak mengapa kurang dari 3 jumlah jumlah tisu atau jumlah batunya. Penjelasan saya kemarin, saya mengatakan bahwa dimakruhkan oleh sebagian para ulama setelah beristijmar kemudian istinja dengan air. Masih ingat? Kan? Maka yang tidak boleh adalah, ini ada penjelasan dari Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan, saya lupa dalam hadis mana, saya akan lupa Imam Nawawi. Insyaallah Imam Nawawi kalau nggak Imam Suyuti, dari sebagian dari mazhab Syafi'iyah, mengatakan bahwa yang disukai adalah setelah istijmar adalah dengan air. Itu yang disukai sebagian mazhab Syafi'iyah. Jadi setelah tisu itu dengan air, itu malah disukai.
Tisunya 3 kali apa sekali? Kalau Bentar. pakai air, Bentar. Oh, gitu. Tidak jelaskan tisunya 3 kali atau tidak. Tetapi kalau kita menjam'un atau apa namanya, mengumpulkan pendapat para ulama ini, ada ulama yang mengatakan tidak disukai, ada yang mengatakan disukai, ada yang mengatakan tidak disukai, makruh hukumnya setelah istijmar, istinja dengan air. Kenapa dimakruhkan? Karena ditakutkan kita kemasukan waswas syaitan. Penjelasan ulama di sini adalah mengatakan boleh kurang dari 3 kalau ingin mengikuti istijmar itu dengan air. Mengikuti istijmar itu dengan air. Maka boleh kurang dari istinjanya dengan air. Maka boleh istijmar kurang dari 3 kalau ingin mengikuti dengan air. Kalau kurang dari 3. Tapi kalau kita istijmarnya memakai tisunya banyak-banyak, lebih dari 3, kemudian menambahinya dengan air, maka karena itu pasti was biasanya, maka itu yang dimakruhkan. Kalau was, istijmarnya berlebihan, kemudian pakai tisunya berlebihan, lebih daripada 3, kemudian apa? Nambahi lagi dengan air, maka itu ditakutkan akan kemasukan was-wasnya syaitan. Tapi kalau tidak, maka tidak mengapa. Tapi ada ulama yang lebih keras lagi, bahwa dimakruhkan meskipun hanya 1. Jadi 1 kali tisu, kemudian dengan air dimakruhkan kalau mengikutinya begitu, meskipun karena takut was-was. Karena menurut sebagian ulama yang memakruhkan ini, Rasulullah SAW itu tidak pernah katanya mengikuti istijmar, mengikuti apa? Dengan tisu atau batu, kemudian mengikutinya istinja dengan air. Tidak pernah Rasulullah melakukan itu. Tetapi pendapat itu dilemahkan oleh sebuah hadis. Nanti ada hadis di dalam Bulughul Maram bahwa Rasulullah SAW itu istijmar dahulu, kemudian istinja dengan air. Ada hadisnya. Kalau tadi memakruhkan istijmar kemudian istinja, itu makruh, karena katakan Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Salah satunya adalah Syekh Al-Albani yang beliau mengatakan tidak pernah bahwa Rasulullah SAW itu melakukan hal itu. Tetapi Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam ini nanti ada hadis bahwa Rasulullah SAW itu istijmar kemudian istinja. Berarti ada Rasulullah SAW. Tetapi hadis itu menurut sebagian ulama dhaif. Sehingga Albani mengatakan dimakruhkan karena untuk was-was itu. Tetapi Syekh Basa mengatakan ada hadis yang sahih mengenai itu. Sehingga Al-Imam Nawawi itu dan sebagian ulama Syafi'iyah itu istihbab lebih disukai untuk istijmar kemudian pakai air istinja. Kalau sabun itu bisa di ini. Maka tidak mengapa, artinya tidak mengapa bagi yang istijmar dahulu kemudian istinja dengan air, asal tidak berlebihan, dalam artian tidak was-was. Nah, pertanyaan apa Mas? Kalau pakai air terus sabun itu bisa dilakuin ini, bisa. Jadi kalau dicuci pakai air kemudian disabuni gitu, itu sabunnya ini bisa dikategorikan kayak mencucikan lebih ya atau enggak? Jadi setiap kencing kemudian disabuni. Bukan kencing, kalau buang air besar tidak mengapa. Tidak mengapa. Seperti ribah ini ada permasalahan tentang kulit hewan yang telah mati bangkai atau kulit anjing
atau kulit babi atau barang-barang lain, hewan-hewan lain yang haram untuk dimakan. Rasulullah SAW mengatakan bahwa kalau kulit hewan yang bangkai itu kalau sudah didibah, sudah disamak, nah samaknya itu adalah dengan air atau dengan daun salam kalau zaman dahulu. Maka kalau sekarang itu dengan sabun, maka kulit itu menjadi suci untuk dipakai. Kulit babi. Nah, sekarang permasalahan adalah apakah boleh kalau kulit dari hewan-hewan yang haram untuk dimakan, seperti kulit babi atau kulit anjing. Serigala juga nih. Serigala sama, kulit apa lagi ya? Yang apa? Harimau. Daging. Hah? Harimau banyak Harimau Sumatera, Ular. sama ular. Pokoknya sesuatu yang haram untuk dimakan, hewan sekarang untuk dimakan. Koyo. Nah, maka ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Nah, ini perbedaan kalangan para ulama. Satu mengatakan hewan apapun, bangkai apapun, baik yang halal dimakan maupun haram dimakan, kalau sudah didibah, sudah disamak, maka boleh dipakai untuk inak dan sebagainya. Kenapa? Karena berdalilkan Inak itu minum. inak itu adalah bejana, tempat makan, tempat minum. Maka kalau sudah didibah itu maka suci. Dalilnya adalah keumuman hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Rasulullah mengatakan ihab kulit yang sudah didibah maka boleh halal untuk dipakai. Rasulullah mengatakan kulit, tidak membatasi apakah itu dari hewan yang halal dimakan atau haram dimakan. Nah, ulama lain mengatakan nggak boleh, terutama ulama yang saya ketahui malah pendapat Imam Syafi'i itu membolehkan hewan-hewan meskipun hewan itu tidak halal untuk dimakan, Termasuk babi. termasuk Kalau jaring kerupuk? Hah? Kalau jaring kerupuk? halal. Oh sorry halal dipakai tapi tetap haram untuk dimakan. Nah, itu sorry salah ngomong, bahaya. Halal untuk dipakai tapi tetap haram untuk dimakan. Nah, lalu bagaimana pendapat yang jumhur mengatakan haram untuk dipakai? Kenapa? Karena meskipun itu katakannya ihab kulit umum, Rasulullah tidak membatasi, tapi kalau dilihat dari hadis-hadis yang lain, maka Rasulullah sebenarnya membatasi kulit apa yang boleh dipakai, kulit hewan apa. Yaitu berdasarkan hadis Rasulullah SAW mengatakan para sahabat waktu itu menarik kambing yang mati. Kemudian Rasulullah mengatakan lebih baik ambil kulitnya, pakai kulitnya, bermanfaat, yanfa'ukum. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah ini bangkai, tidak kami sembelih. Kemudian Rasul mengatakan, boleh kamu pakai kalau sudah kamu dzibah, sudah kamu bersihkan, sudah kamu sama. Nah, maka yang sebenarnya hasyar di sini ada muqayyad, ada pembatasan dari Rasulullah. Bangkai apa yang boleh tadi adalah bangkai kambing. Bangkai yang boleh adalah bangkai kambing yang boleh dimakan. Ini maka para ulama mengatakan ini amun urida bihi khas. Ada istilah amun urida bihi khas. Kata-katanya umum tapi yang dimaksud adalah khusus. Katanya tadi di hadis Ibnu Abbas kan umum kulit, tapi yang dimaksud adalah umum. Yang dimaksud adalah hewan-hewan yang Khusus. yang halal untuk dimakan baru boleh kulitnya, meskipun hewan itu bangkai, kulitnya boleh dipakai karena bersih kulitnya, karena dia adalah setelah disembah atau disamak. Itu jumhur ya, jumhur. Itu jumhur. Sebagian ulama tidak membolehkan, sebagian ulama membolehkan dengan keumuman hadis ihab tadi kulit tadi untuk disamak.
termasuk sebagian dari Syafi'i. Insya Allah pendapat Imam Syafi'i seperti itu. Syafi'i. Nah, jadi tapi kalau yang berpendapat boleh, ini kita agak gimana gitu ya, kalau pakai misalnya pakai apa? Jaket kulitnya topi gitu ya untuk sholat. Gitu. Tapi kalau sebagai ulama dibolehkan. Asal penyamakannya adalah ini yang disebut dengan disamak harus ada pakai air. Kalau dulu pakai daun salam, insya Allah ada di Bulughul kita Bulughul Maram ini juga yang saya ingat penjelasannya itu tidak boleh kalau di ghibahnya itu tidak dengan air, karena prosesnya kalau ghibah zaman dahulu harus pakai air yang utama. Kenapa tadi sama? Maka dipakai itu boleh dipakai untuk pakaian, jaket, boleh dipakai untuk bejana, ina tempat makan atau tempat minum. Karena dulu bejana, ina tempat makan, tempat minum adalah dari kulit-kulit hewan. Kulit-kulit hewan. Ini penting mungkin kita kita bahas perbedaan-perbedaan itu sehingga kita tahu dalil masing-masing. Termasuk adalah sebagian ulama yang tidak membolehkan kita, ini agak repot kita di sini, tidak membolehkan kita memakai bejana orang-orang yang bukan muslim. Banyak kan itu. Panjang lagi nanti ya. Nggak boleh makan di layanan. Repot dan sabar. Karena ada hadis Rasulullah SAW yang melarang itu, tetapi larangan itu diikuti dengan kebolehan kalau sudah dicuci. Jadi kalau sudah bersih boleh. Repot nanti kita nggak mau kemana, ke nelayan atau ke Sama yang bujang. ya bujang. Orang hujan, yang ngopi-ngopi juga itu. Tapi kan air. Bejananya gelasnya. Yang selanjutnya masih hadis apa namanya? Tentang apa ini? Uang hajar. Dzikrul ahjar binaan ala aghlabi fi a'malil mustajmirin. Wa illa fal qasdu tatahhur bil hijarah. Awi ma qama maqamaha fil inqa minal akhshab awil kharab awil waraq al munashshaf wa nahwi dzalik li anna al gharda at-tadhhir la naw'un bi'auni. Maka disebutkan batu itu adalah dibangun atas keumuman perbuatan orang-orang yang melakukan istijmar atau berbersih diri dengan selain dari air. Maka khusus disebutkan istijmar itu dengan batu. Tetapi sesungguhnya adalah yang dimaksud adalah berbersih dengan batu atau sesuatu yang bisa membersihkan, seperti dari al-akhshab, dari kayu. Triplek itu bisa, tapi sakit tuh. Kalau batu-batan Boleh. Awil kharab atau dari kain. Awil warak al munashaf atau dari warak warak daun ya, dari boleh. Oh, iya. Daun-daun yang bisa menyerap air al munashaf, bisa menyerap. Wanah bidalik atau yang selain dari itu yang lain-lainnya. mulch itu betul sih. Mulch. Ouch. Cari yang lain lah. Air banyak. Iya makanya. Karena yang maksudnya adalah untuk bebersih, la nau'in bi'auni. Itu tidak dimasukkan untuk mengkhususkan jenisnya. Begitu detailnya ya. Yang ke-9
Ini tentang kenapa kita pakai 3. Lalu bagaimana kita itu? Laisal muradu bil ahjar ada 2. Wa innamal muradu bidzalika al masahat. Yang dimaksud dengan memakai batu dengan ahjar itu bukan yang dimaksud yang bukan dimaksud dengan batu itu jumlahnya, tetapi yang dimaksud adalah masahatnya, usapannya. Jadi maksudnya adalah 3 kali itu berapa? 3 kali itu adalah dengan 3 batu. Maksudnya adalah usapannya yang 3 kali. Jadi samping kiri Jangan. samping kanan gitu. Jangan satu tisu 10 kali usapan. Jangan satu tisu 10 kali usapan. Bisa kan kita satu tisu dibolak-balik tisunya. Ekonomis. Dimaksud adalah bukan jumlah batu, tetapi usapannya. 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 Ekonomis banget itu. Usapannya pakai 3 batu, jangan satu batu dibolak-balik untuk 3 kali atau 5 kali satunya. Karena ada sesuatu kata ada penting banget. fayashtaritu thalathu masahat munaqiyatun fa'aktar in lam yahsulil ilqa'i bit-thalath walau kanat it-thalathu bihajarin di syu'abin ajazat in anqat di hadithin Jabir falyamsah 3 marrat. Maka ada hadis Rasulullah SAW, maka usaplah dengan 3 kali usapan. Nah, apa yang penting ini? Wa inqa'u bil hajar alla yabqa atharun yaziluhu illa bil ma'. Qala Syekh Taqiyuddin alamatul inqa' alla yabqa fil mahalli syai'un yaziluhu al hajar. Ini ada masalah. Pembersihan batu itu kadang tidak bisa membersihkan secara sempurna kecuali dengan air. Iya toh? Makruf ini apa? Kalau dengan tisu itu tidak bisa membersihkan, ada bagian yang mungkin tidak bisa dibersihkan kecuali dengan airnya. Maka Syekh Taqiyuddin ini maksud adalah Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Alamatul inqa, alamat inqa, alamat tanda-tanda kebersihan. Alla yabqa fil mahalli syai'un yaziluhu al-hajar. Itu adalah kalau sudah tidak bersisa apa-apa yang keluar darinya setelah dibersihkan dengan batu. Jadi kalau kita istijmar dengan tisu, maka ciri bahwa itu sudah bersih adalah kalau sudah tidak keluar lagi sesuatu yang sudah kita bersihkan itu. Kalau masih ada kira-kira keluar, maka itu belum bersih. Jadi masih ada yang air untuk yang kadang kalau itu tidak kita bersihkan dengan air, dia tidak ikut bersih, tidak ikut lari, tidak ikut lari. Ada yang ini juga untuk menghindarkan kita dari was-was, karena ada Al-Imam Ibnu Qudamah itu pernah menulis keinginan saya dari Al-Mughni itu berbagai macam was-was kita, baik was-was di dalam sholat maupun was-was di dalam adabul qada'il hajah. Salah satu was-wasnya adalah kalau buang hajat mau bersih-bersih, kita masih was-was akan ada yang keluar, maka kita dehem-dehem. Ngeden. Itu salah satu was-was. Bukan tes kayak Itu salah satu was-was gitu. Was-was yang lain adalah kayak mikrofon. oh itu mungkin kita kok ada begitu ada. Iya, mungkin. Nah, saat yang lain adalah sebelum dibersihkan jalan-jalan dahulu.
jalan satu atau dua langkah. Ya. Karena kalau jalan satu dua langkah biasanya keluar. Ya. Atau yang lain adalah ininya diangkat, yang bawahnya itu, yang agak gini itu diangkat ke atas supaya hanya keluar. Bisa. Untuk menghindari Tidak Was-was. 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 Ada lagi yang was-was, ini enggak umum di kita. Mohon maaf, lubangnya itu dibuka sama dia, kemudian disiram dengan air. Panas ya. Banyak was-was itu. Itu was-was di dalam buang hajat. Buang hajat itu kan yang kecil dan besar dua-duanya Mas. Dua-duanya. Ini terutama yang kecil biasanya. Yang kecil. Karena yang kecil itu lebih mewas-wasi ketimbang yang besar. Sehingga saya Buddha itu, beliau menulisnya itu hal-hal kecil itu ternyata penting gitu. Tentang itu. Seperti juga was-was, disebutkan juga was-was kita di dalam sholat adalah ini sering kita takbir, ada orang mungkin kita pernah sering ketemu, ada orang Allah termasuk membaca niatnya sholli fardhu dhuhr, diam lupa gitu, salah rakaat diulang lagi, sholli fardhu zuhri asar, beliau asar diulang lagi karena was-was sampai berkali-kali dia mengucapkan apa? Berkali-kali. Tapi ada itu. Tapi ada. Dan kemudian niatnya itu dikeraskan sehingga mengganggu apa? Sebelah-sebelahnya. Termasuk apa? Itu takbir tadi itu sampai dikeraskan untuk memantapkan apa? Hatinya. Tapi biasanya orang begini nggak mantap-mantap. Lama. Mantap. Nah, oke. Itu was-was sebagian di dalam buang hajat dan dalam sholat. Selanjutnya yang bisa kita ambil adalah an-nahyu 'anil istimaji birraji li'annahu imma najas wa imma li'annahu ala fid dawabi jin. An-nahyu 'anil istimaji bil 'azam li'anna imma najas wa imma li'annahu ta'amul jin anfusahum. Maka larangan Rasulullah SAW untuk beristijmar dengan kotoran dan beristijmar dengan tulang. Karena tulang dan kotoran imam mungkin dia najis, kering, imam si azam itu, tulang itu adalah makanan ta'amul jin, makanan jin. Maka janganlah kita mengurangi makan jatah dia dan mengotori jatah jin. Yang bisa sama. Nah sekarang tadi ada larangan, ini ada hadis selanjutnya. Rasulullah mengatakan, "Fala tastaqbilu qiblata, fala tastadbiruha bighaidin wala baulin, walakin syarriqu aw gharribu." Ini yang selanjutnya dari Bulughul Maram. Janganlah kamu menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika ghaid, buang air besar maupun buang air kecil. Walakin syarriqu aw gharribu, tetapi menghadap ke timur atau ke barat, karena Rasulullah SAW berada di Madinah, kiblatnya ada di utara, selatan. Medina itu selatan ya. Medina itu kan Utara, berarti selatan. Jadi akhirnya menghadap ke timur atau ke barat. Kalau kita di Indonesia tidak boleh menghadap ke barat atau membelakanginya dengan menghadap ke timur. Nah, tetapi ini ikhtilaf, berbeda pendapat para ulama. Kenapa? Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan, raqitu yauman ala baitil Hafsah. Aku pernah naik ke atap rumahnya Hafsah, istri Rasulullah. Fara'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqti hajatahu mustaqbilan Syam
mustadbirun Ka'bata, mustadbirun al-Ka'bah. Aku melihat Rasulullah sedang buat hajat menghadap Syam, menghadap ke arah Syam. Mengintip ini. Nah, karena dia naik kan, naik atap. Oh. Naik atap nggak ngerti mungkin Secara nggak apa. sengaja. Ya tidak sengaja melihat Rasulullah itu buang hajat menghadap Syam, membelakangi kiblat. Hadis ini sahih karena diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka berbedalah pendapat para ulama di dalam masalah ini. Ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali, hukumnya haram. Itu adalah seperti madhab Zahiriyah, seperti Ibnu Hazm. Itu tidak membolehkan sama sekali membelakangi atau menghadap kiblat. Ada yang membolehkan membelakangi tapi tidak boleh menghadap. Ada yang membolehkan kalau itu di dalam bangunan, tapi kalau di luar bangunan, di tempat luas tidak boleh. Macam-macam pendapat para ulama itu. Jadi kita pulang nanti cek toiletnya itu. Mana? Mau ada mana toiletnya? Diputar gitu. Ya, Ada wheelnya. Dodonya Banyak ya pendapatnya. Ada yang boleh hanya menghadap, boleh membelakangi tapi tidak boleh menghadap. Ada yang boleh baik menghadap maupun membelakangi, tetapi asal ada di dalam bangunan. Kalau di luar bangunan tidak boleh. Ada yang boleh membelakangi seperti dalilnya di sini. Bolehnya hanya membelakangi dan hanya boleh di dalam bangunan. Bolehnya hanya membelakangi tapi di dalam bangunan. Nah, banyak sekali pendapat. Hah? Maka ada ulama mutaakhirin. pilih yang mana lah? Maka ada ulama mutaakhirin yang menjamak. Jadi mengumpulkan pendapat-pendapat ini. Beliau mengatakan yang rajih adalah kalau kita mampu untuk tidak membelakangi dan menghadap kiblat, maka jangan membelakangi dan menghadap kiblat. Iya. Tapi kalau kita tidak mampu untuk melakukan itu, ya tidak mengapa. Gitu. Jadi kalau kita misalnya rumah kita toiletnya sudah menghadap kiblat, kalau kita bongkar macam-macam ribet, duduknya aja bukan berubah ke belakang. Kemana? agak susah juga. Gitu. Kemana-mana nanti. Tapi itu. Mau menghindari yang kecil dapat besar. Duduknya membelakangi kiblat. Nah, maka itu adalah yang menjamak, mengumpulkan pendapat-pendapat itu. Jadi kalau mau bikin toilet, maka duduknya panggil, ya Bukan kepala. Itu orang bikin was-was. was-was. Capek dia orang gini terus. Ini ikhtilaf di dalam apa namanya buang air besar. Tadi ada ikhtilaf lain, yaitu misalnya bolehkah duduk atau berdiri. Begitu hadis-hadis yang lain yang di Bulughul, kita Bulughul Maram. Nah, nanti ada hadisnya, soalnya agak banyak hadis tentang buang hajat ini dan berhubungan juga dengan hadis-hadis di bab-bab lain baik dalam taharah ini. Larangan untuk beristinja, nanti ada hadis Rasulullah SAW, larangan untuk memegang itu kita ketika buang air dengan tangan kanan. Jadi baik ketika buang hajatnya tidak boleh memegangnya dengan tangan kanan, maupun ketika membersihkannya tidak boleh dengan tangan kanan. Tetapi itu berikhtilaf hukumnya para ulama. Apakah kalau memegang tangan kanan itu haram atau hanya makruh? Hanya makruh. Maka jumhur nanti kita. Kalau dibahas satu-satu hadisnya lama ya. waktunya habis karena masuk ke mana itu? Ke Hadis ya masuk. tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Enggak, maksudnya Iya. kalau ini tiap minggu kita
kita baca satu hadis dalam Bulughul Maram itu ada 1.500 hadis, nggak habis-habis. Tidak harus menghabiskan Kak, yang penting satu demi satu ya. Oke, kalau gitu kita bahas saja nanti insya Allah 2 minggu lagi tentang hadis-hadis yang lain masih dalam terusan bab uang qada'il hajah. Menurut saya sih nggak usah sampai terlalu, artinya yang Detail. jumhur, kalau kita sudah tahu yang jumhur, artinya yang bisa kita ikuti, menurutnya udah. Ganti bab lagi begitu. Iya, Pak? benar. Ganti bab lagi gitu ya. Karena kalau sampai terlalu, akhirnya pusing sendiri nanti. Nah, seperti yang tadi, Was-was akhirnya. apakah di dalam rumah artinya Nah, Tapi kesimpulannya kan tetap yang tadi. ya jumhur, yang penting kan kita tahu jumhur itu apa pendapat. Nah, agak repotnya kalau kita berpegang pada jumhur, ada beberapa permasalahan ya. Kalau kita tidak tahu detailnya, maka tidak pas. Contohnya adalah tentang apakah contoh ini darah itu najis atau tidak najis, atau khamr itu najis atau tidak najis. Nah, itu ribet karena yang roji walaupun ini sebagian para ulama bahwa khamr itu tidak najis meskipun jumhur mengatakan itu najis. Itu gimana? Ikut yang mana? Jadi jumhur, kenapa kalau kita Nanti ada pembahasannya. Berapa kalau sudah jumhur yang mengatakan begitu kok? Yang roji malah dipilih beberapa ulama itu. Walaupun Pak ulama itu tahu jumhurnya mengatakan begitu, tapi dia memilih karena ada hadisnya Rasulullah SAW itu ketika turun ayat bahwa apa? Khamr itu najis, maka para sahabat itu membuang khamrnya di jalanan. Padahal sesuatu yang najis tidak boleh dibuang di jalanan tempat orang lalu lalang. Kemudian Rasulullah SAW itu tidak menyuruh untuk membersihkan bejana bekas khamr, tetapi Rasulullah SAW menyuruh membersihkan bejana bekas keledai. Berarti khamr adalah tidak najis meskipun jumhur mengatakan najis. Karena kenapa jumhur mengatakan najis? Karena sesuatu yang haram pasti najis. Sesuatu yang haram pasti najis. Dan sesuatu yang najis pasti haram. Ya, sesuatu yang haram pasti najis, sesuatu yang najis pasti haram. Contohnya adalah kotoran. Kotoran itu adalah najis, pasti haram, jangan dimakan. Tapi ternyata tidak begitu. Sesuatu yang haram maka pasti najis. Khamr haram pasti najis. Tapi tidak begitu. Contohnya adalah tidak sesuatu yang haram pasti najis. Kotoran kambing. Kotoran kambing itu halal atau haram dimakan? Kan jadi obat loh itu. Haram. Oh, haram. Kotoran. Banyak makan. Kotoran kambing itu Dibakar gitu. haram. Ya najis sekarang dia nggak Bikin Tapi nggak najis. karena najis nggak ada. dia nggak berkuku gitu maksudnya. Nggak najis. Jadi sesuatu hewan-hewan yang diternakkan seperti ayam, kambing, sapi, kotorannya nggak najis. Ada hadisnya. Bulughul Maram nanti kita bahas. Tapi masalah najis dan haramnya kan najisnya kalau bersentuhan sama kita, bukan dimakan. Kalau dimakan tetap haram. Ya, iya bang. Nah, sama halnya dengan itu tadi, khamr tadi berarti Iya, khamr itu kalau diminum haram. haram. Bersentuhan sama Tapi kita, bersihin nggak najis. tidak harus dibersihkan kalau masalah. Iya makanya. Tapi jumhur mengatakan najis. Harus dibersihkan. Tapi jumhur itu apakah mereka nggak tahu hadis itu bahwa Rasulullah tidak artinya jumhur itu kan banyak ulama kan? Iya, mayoritas. Mayoritas Mayoritas. artinya apakah sampai mayoritas itu nggak tahu miss hadis yang Bisa jadi. Ya, kita pernah membahas tentang perbedaan-perbedaan para ulama. Itu salah satunya adalah miss hadis itu atau interpretasi mereka tentang itu, tentang hadis itu. Seperti
pembuangan seperti darah. Ulama itu tahu, jumhur mengatakan darah itu adalah haramnya jelas. Najis atau enggaknya berbeda pendapat. Jumhur mengatakan adalah najis. Walaupun jumhur mengatakan tahu ada hadis bahwa ada sahabat Nabi SAW yang dipanah kemudian keluar darahnya, tetapi tidak membatalkan sholatnya. Jumhur tahu hadis itu, tetapi interpretasi mengatakan mereka menjelaskan itu bahwa itu dalam keadaan terpaksa. Ya, artinya jumhur itu punya alasan bahwa Oh iya, punya alasan. Tetapi ya itu detailnya kalau kita bahas seperti itu kan. Tidak semua jumhur itu menjadi rajih, menjadi kuat. Gimana? Nanti dulu banyak nanti Q&A sekarang apa ini? Sekarang one more, this is the last one. Ya. Itu yang maksud interpretasi mungkin metodologi fikihnya juga kali ya. Kayak, Maksudnya metodologi kayak misalnya kayak Imam Syafi'i kalau mengambil suatu hukum dibanding Imam Hanafi ngambil suatu hukum caranya beda gitu. Oh iya. Karena Imam Hanafi itu meletakkan logika kadang di atas interpretasi Allah a'lam bishawab. Nanti ada pembahasan tentang Imam Hanafi di hadis itu seperti sebagian Muhammadiyah. Matan hadis itu kalau tidak masuk akal maka ditolak. Hadis yang tidak masuk akal itu ditolak, atau hadis-hadis yang kelihatannya bertentangan itu ditolak. Tetapi mazhab Syafi'i enggak begitu. Hadis sahih mereka terima meskipun hadis itu kelihatan bertentangan. Seperti Imam Nawawi itu banyak menjamak hadis yang kelihatan bertentangan. Contoh dalam ilmu fikih, hadis tentang larangan najisnya orang yang memegang kemaluan. Batal tidaknya wudhu memegang kemaluan. Batal atau tidak? batal. Jangan sengaja batal. Nah, ini kan beda pendapat lagi. Kalau sengaja batal, ada hadisnya kelihatannya bertentangan hadis itu, yaitu seseorang mengatakan ditanya Rasulullah, apakah kalau aku mau megang itu aku harus wudhu lagi? Kemudian Rasul mengatakan hari bid'atun minka, itu adalah bagian dari dirimu, maka tidak batal. Tetapi ada hadis yang membatalkan wudhu kalau memegang itu. Itu Rasulullah pernah menyuruh sahabat yang bertanya lagi, maka Abu Hurairah kalau nggak salah, maka batal wudhunya, suruh ganti wudhunya. Dua hadis yang bertentangan. Makanya Syafi'iyah tidak ditolak, dua-duanya dijamak. Kemudian Kesimpulan itu. Maka kesimpulannya adalah ada yang menjamak. Oh, ada lagi mengatakan, oh yang satu dinasakh, yang satu dimansuh, satu hukumnya dibatalkan. Jadi yang dibatalkan adalah hukum yang tidak menyentuh, tidak batal, itu dibatalkan. Kalau dulunya nggak batal menyentuh, tapi kemudian hukum itu oleh Rasulullah dimansuh, didelete, dibatalkan. Maka menyentuh adalah beda. karena waktunya Karena waktunya. Katanya itu Iya. Sebaliknya. Hah? Nah, itu Ini ada yang enak itu. Ini ada yang enak. Tapi yang batal adalah kalau memang tidak ada alasnya, tidak ada apa namanya. Jadi nyentuhnya antar kulit itu batal. Tapi kalau nyentuhnya ada apa namanya, ada alas, maka tidak batal. ada penghalangnya. Ada penghalangnya. Ada penghalang. Rame kalau masalah gitu. Maka jangan apa, kita jangan terlalu cepat untuk menghukumi apa namanya praktek-praktek tertentu yang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Karena itu Al-Imam
seorang imam itu mengatakan tidak boleh orang itu tidak boleh membahas fikih kalau dia tidak tahu ikhtilaf di kalangan para ulama. Jadi kalau kita udah tahu hanya satu pendapat ulama, masih nggak boleh ngomong fikih. Kenapa? Karena tidak tahu ikhtilaf di kalangan para ulama. Karena ditakutkan adalah Mondong-mondong. repot. Betul sekali. Kalau udah itu salah ini. Haram. Cepat sekali kita. Musuh neraka. Ngaco lagi. Dolala. Dolala. Benar. Takbir. Even kalau pendapat itu mengatakan itu adalah bid'ah. Misalnya tadi kita bahas contoh adalah ada mengurut. Nah, ini salah satu tadi lupa. Salah satu was-was yang disebut Ibnu Qudamah adalah mengurut itu, maaf kalau buang hajat, mengurut itu supaya keluar. Mengurut. Dipijit itunya. Supaya itunya keluar. Itu ada was-wasnya. Maka Ibnu Qudamah mengatakan itu adalah mengurut, itu adalah bid'ah. Dolala dong. Iya. Ya, Menurut dia, ya kan? Menurut dia. Tetapi ada hadis di Bulughul Maram yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa Rasulullah SAW itu mengurut itunya, walaupun kemudian hadis tentang itu berbeda pendapat tentang kekuatannya. Jadi kalau kita tahu ikhtilaf di kalangan para ulama, satu, tidak mudah untuk nodong. Yang kedua, kita tidak terlalu membesar-besarkan, dalam artian terlalu tersinggung dengan perkataan beda. Dua-duanya kan kadang dalam dua oposisi besar. Satu marah kalau dituduh beda, gitu kan? Satu gampang untuk mengatakan beda. Tapi kalau kita tahu dua-duanya, maka kita akan bisa tidak gampang dan tidak mudah marah kalau dituduh itu beda. Bilang aja ilmunya masih cetek. Wow, gitu Pak. Apalagi kayak ini sebentar lagi ini kan maulid ini kan. Enggak begitu. Ntar lagi maulid. Salawatan. Saya kira begitu. Udah, fikihnya ini menurut saya setiap pertemuan ini saya kira kita batasi sekitar half an hour begitu. Tapi masalahnya udah ngomong gitu kemana-mana. Ini kesalahan moderator memang. Enggak salah saya, Mas. Ya, jadi saya kira half an hour begitu, kemudian pembahasan tentang tafsir. Seperti biasa. Dibuka sesi pertanyaan dulu, habis itu baru tafsir atau nanti terakhir? Sekalian, saya kira mumpung biasanya saya kalau fikih itu biasanya enaknya begitu itu, back and forth sampai kita masalahnya jelas, daripada nanti ketimbun udah lupa lagi kita. Kita kan Mas. Bisa gitu. Jam itu sekarang. Oh, jam itu. Iya, fikihnya kan Tinggal 15 menit lagi nih. Allah Akbar. fikihnya kan kayak Ya udah lanjutin aja lah. Jam begini. 15 menit. Mengingatkan aja tafsir yang kita bahas kemarin. Iya. Kita kemarin membahas tentang 15 menit kan cukup. Ambil lah 15 jam. Tapi apa namanya? Mencari iPad-nya kok susah ini. iPad di depan Bukan ini ya, mencetnya Mas. Yang nambah. Enggak keluar Bang Mel. Hah? Bisa bawa. Di reset. Kontrol andelan kan? Ya? Kontrol andel. Enggak, itunya enggak keluar. Bisa. Perlu ada hard copy. Hah? Perlu iPad yang hard copy.
Ada di rumah. iPad itu bid'ah loh. Alas. Ini masalik mursalah. Apa yang Tapi Jumhurnya gimana masalik jumhurnya? mursalah. Ulama mana dulu? Ulama Apple sih mengatakan saya. Lama-lama Karena kan Rasulullah nggak pernah pakai iPad. Nah, itu namanya masalik mursalah. Bukan bid'ah, tapi masalik mursalah. Muhammad Al-Barawi. terus Yes. Kita kemarin membahas tentang tafsir An-Nas. An-Nas. Yang pertama kita bahas adalah nama-nama dari surat An-Nas. Kemarin kita bahas nama surat An-Nas itu adalah Al-Mu'awwidatan. Al-Mu'awwidatan atau Mu'awwidataini. Termasuk surat Al-Falaq itu namanya adalah Mu'awwidatan atau Mu'awwidataini. Yang kedua namanya adalah surat An-Nas, nama lainnya adalah Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Dua-duanya ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita membahas asbabun nuzul. Sebab-sebab turunnya surat ini. Yaitu sebab-sebab turunnya ini adalah di sihirnya Rasulullah SAW oleh seseorang yang bernama Labid bin Al-A'sam, seorang Yahudi. Dengan media, masih ingat media penyihiran Rasulullah SAW itu adalah dengan rambut sisa sisir, dengan sisirnya, dengan boneka, kemudian dipuhul bonekanya itu, kemudian dipuhul, kemudian datanglah malaikat Jibril, kemudian menyuruh untuk mengambil media itu ditaruh di mana? Di sumur, kemudian menyuruh Ali untuk mengambilnya. Kemudian setiap kali membuka buhulnya, yang buhulnya berjumlah witr, berjumlah ganjil, yaitu 11, maka disuruh oleh Jibril untuk membaca Mu'awwidatan, membaca Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbis falaq. Kemudian kita membahas di dalam tafsir ini adalah kapan-kapan waktu-waktu kita dianjurkan untuk membaca Mu'awwidatan, membaca Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbis falaq. Kapan saja? Yang pertama adalah akan tidur. Mau tidur ketika sudah di firash, di ranjang, maka kita disunnahkan untuk membaca Mu'awwidatan dengan cara, masih ingat, Ya lupanya itu. merapatkan tangan kita, kemudian meniup, kemudian membaca Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbis falaq dan kemudian mengusapkan ke kepala, wajah, bagian muka sampai ke belakang, mana saja yang bisa kita usap sampai 3 kali. Yang kedua, saat yang kedua yang kita dianjurkan untuk membaca Mu'awwidatan ini adalah pada saat subuh dan pada saat petang, setelah asar sampai dengan masuk waktu maghrib, berkenannya matahari. Berapa kali? 3 kali. Kemudian 1 kali lagi adalah dianjurkan untuk membaca Mu'awwidatan ini pada saat setelah selesai sholat fardu, masing-masing satu kali. Kemudian ada lagi saat yang membaca Mu'awwidatan ini adalah pada saat meruqyah. Oke, kita sekarang membahasnya. Kalau kita artikan Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Robnya manusia, Malikin nas, rajanya manusia, Ilahin nas, ilahnya manusia,
min syarril waswasil khannas. Min syarri dari Ya, kejahatan al-waswas. bisikan. Oke, bisikan. Khannas di situ diterjemahkan tersembunyi. Oke. Al-waswas tafsirnya adalah syaitan sebenarnya. Waswas itu syaitan tafsirnya. Tapi katanya sendiri waswas yuwaswisu adalah bisikan yang halus. Perkataan bahasa Arab sendiri waswasa yuwaswisu itu adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waswasa yuwaswisu itu adalah suara gemrencengnya perhiasan. Jadi waswasa yuwaswisu wiswasan waswasatan muwaswis itu adalah suara gemerencengnya perhiasan. Sebenarnya. Waalaikumsalam. Sini Pak Toto. Pak Toto. Nah, kenapa disebut dengan kenapa kemudian waswas syaiton itu disebut dinamakan waswas seperti gemrencengnya suara perhiasan? Karena suara perhiasan itu sangat menarik. Coba kalau pakai perempuan pakai uang ding 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 gini, itu menarik sehingga bisikan syaitan itu sangat menarik. Yang kedua adalah sangat halus bisikannya itu sehingga orang itu tidak mengetahui kalau itu berasal dari bisikan syaitan. Itu yang disebut, yang dikemukakan oleh Imam Qayyim dan lain sebagainya tentang makna dari waswas. Jadi bingung. Kalau kita sudah aja Pak. 10 menit masih banyak waktu. Baru ada yang datang nih. Setengah jam lagi. Kasihan. Ya gitu Pak Toto baru datang. Min syarrin nafathati. Oke, wa min syarrin naffatsati. Apa urusan naffatsati? Jadi ke sini. Minal jinnati Minal jinnati wan nas. wan nas, dari golongan jin dan golongan manusia. Golongan jin dan manusia. Nah, summary saja, al-waswas itu ditafsirkan oleh para ulama adalah syaitan itu sendiri. Waswas itu syaitan. Al-khannas adalah Tersembunyi. enggak tersembunyi. Waswas itu maknanya bisikan yang tersembunyi sangat halus. Waswasnya sendiri. Tapi waswasnya itu ditafsirkan dengan syaitan. Khannas adalah yang maju dan yang mundur. Jadi setan yang maju dan mundur. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan setan yang maju dan mundur. Kenapa? Karena ada riwayat dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa sesungguhnya manusia itu apabila idza ghafala aw saha, atau ketika dia lemah, ghafala apa namanya? Lupa atau lengah, maka syaitan itu maju. Tenas dia. Sudah membisikkan sesuatu ke kita. Tetapi kalau kita ingat pada Allah idza dzakara Allah, maka dia takhannas. Apabila dia apa namanya? Ingat kepada Allah, maka syaitan itu mundur. Itu makna khannas. Khannas adalah syaitan yang maju dan syaitan yang mundur. Ada riwayat lain bahwa syaitan itu meletakkan khatmahu. Syaitan itu meletakkan congornya di dada manusia. Congor itu khatmahu di dalam qalb manusia, dalam sudurnya manusia, di dalam dadanya manusia. Ketika dia lengah, maka dia maju. Congornya itu udah ngomong. Tetapi cocornya maju. Tapi kalau kita ingat berzikir kepada Allah, maka dia keluar, mundur dia setan. Maka Al-Imam Qayyim mengatakan, maka pukullah syaitan, cambuklah syaitan itu dengan zikrullah. Kalau syaitan itu kita tidak sering zikir, maka syaitan itu bercokol dalam hati kita. Dia ngetem. Contohnya taruh gitu ngetem.
nongkrong. Orang Batak nggak kali itu. Maka dia ngetem lama di dalam apa? Dalam hati manusia, dan dia tidak akan pergi-pergi kalau kita tidak zikir. Maka kalau dia zikir maka dia mundur, kurus. Maka kata Imam Qayyim, syaitan itu kalau kita sering zikir maka syaitannya kurus. Orang mukmin itu cirinya adalah setannya kurus-kurus. Karena apa? Karena dibuat zikir terus. Karena itu dalam surat Taha mengatakan, "Wa yang ma'isyatan dhanka, barang siapa yang lupa kepadaku maka akan aku berikan kepadanya ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit." Maka syaitan itu selalu membisikkan kita kepada sesuatu yang sempit-sempit. Innama syaitan ya'idukum al-faqra. Syaitan itu menakuti kamu dan menjanjikan kamu kepada kefakiran dan miskin. Sehingga kita menakuti kita, oh ya nanti kalau aku nggak begini, aku nanti jadi miskin. Maka aku akan melakukan begini. Aku harus begini, harus begini. Syaitan memberikan amani, memberikan angan-angan kepada kita. Tulul amal, memberikan angan-angan. Panjang pembahasannya. Alladzi waswisu. Alladzi waswisu, yang membisikkan secara halus. Alladzi waswisu fi sudurin nas, di dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan golongan manusia. Maka syaitan berarti bisa dari golongan jin dan bisa dari golongan manusia. Ya. Dan orang yang Kenapa kok di dalam dada manusia? Maka enggak ada orang yang di dalam manusia. Maka was-was tidak harus sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Was-was yang membisikkan itu tidak selalu harus ada masuk dalam hati dan kita tidak tahu. Tetapi seperti Nabi Adam ketika diwaswasi oleh syaitan. Nanti panjang ini. Dan kenapa manusia disebut juga dengan syaitan? Karena di dalam diri kita itu ada dua syaitan. Di dalam manusia ada dua syaitan. Pertama adalah syaitan jin, dan syaitan yang kedua adalah manusia itu sendiri, yaitu nafsunya. Dan Allah mengatakan wa na'lamu ma yuwaswisu nafsu, dan kami lebih mengetahui ma yuwaswisu nafsu, apa yang dibisik-bisikkan oleh hati manusia itu. Maka setan kita ada dua, setan berbentuk jin dan setan berbentuk diri sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Nanti insya Allah kita akan lebih detailkan lagi. Ada dua kitab, satu tafsir Ibnu Katsir dan satu lagi sebuah kitab yang khusus membahas tentang tafsir Muawwidhatani. Lumayan tebal, khusus untuk membahas Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Tafsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau setelah membahas fikih itu capek. Ya, terima kasih Mas Gofar. Jadi untuk referensi minggu depan, barangkali minggu depannya lagi, saya kira harus dibatasi fikihnya itu agar tidak capek. Jadi sekitar maksimum setengah jam gitu. Dan mungkin ada baiknya barangkali juga ganti topik begitu, agar memang sih detail ke arah itu perlu, tapi terlalu detail juga akan seperti Pak Wahyu tadi sampaikan, barangkali malah message yang utama menjadi hilang gitu. Message yang utama menjadi hilang. Jadi mungkin nanti ada topik toharoh, kemudian masuk kemudian topik sholat, ibadah yang lain. Jadi mungkin sholat sunat, sholat dan lain sebagainya gitu. Kemudian nanti zakat, puasa dan lain sebagainya. Saya kira jadi mungkin agar kita rangkum, kita pilih beberapa hadis. Ya. Karena kemarin kan minta hadis. Iya betul. Maka kita bahas hadis satu-satu, dan yang kita pilih adalah hadis yang di dalam Bulughul Maram. Nah, kemudian terjadi perincian yang sangat panjang terhadap satu masalah hadis, karena itu masalah fiqhiyah. Nah, kita masih akan tetap di dalam bab thaharah. Tetapi kita berpindah dari adabul hajah ke masalah yang lain. Kita akan melanjutkan tentang najis mungkin. Yang tadi kita bahas tentang apa namanya? Penyamakan kulit, dibahas air dan lain. Saya pikir
karena saya pikir banyak hal-hal yang fikih itu sebenarnya mungkin kita sendiri masih belum tahu gitu. Jadi kalau sudah Kenapa kita bahas rinci? Karena yang saya takutkan adalah ketika nanti kita ketemu orang lain yang berbeda dengan kita, kemudian kita yang seperti tadi terjadi, satu beda, satu macam-macam sehingga kita tersinggung, atau kita tidak mengetahui yang lain kemudian kita defensif. Maka kita bahas rinci. Jadi walaupun nanti dalam bentuk sama dalam toharo, tapi kayaknya mungkin Berpindah-pindah. ke bab yang berbeda. Boleh tanya teman? Saya kira nggak boleh tanya sudah. Jadi iya, tentang apa? Tentang tafsir. Bukan tafsir sih, tentang fikih, tapi cepat. saya kira fikirnya sudah habis. Iya. Nanti bisa sambung offline lah. Sekarang tafsir boleh. Saya kira moderator memang harus begitu memang. Iya. Harus tidak disukai begitu. Saya kira begitu, dan terima kasih sekali kepada Cak Gofar. Masih ada waktu 15 menit ini untuk tanya tentang tafsir. Fikihnya nanti diselesaikan di luar itu. Kalau tidak ada, mungkin bisa saya tutup. Itu. Ya, yang sulit. Antara tadi bisikan tadi gimana kita tahu bahwa itu nafsu atau bisikan dari jin? Nah, kenapa itu nafsu atau dari jin? Nah, ada pendapat yang menarik. Ibnu Sirin itu mengatakan begini, bahwa ini kita kiaskan Ibnu Sirin mengatakan mimpi ahlam film kita itu terdiri dari 3 darinya atau sumbernya. Pertama minallah, yang kedua minasyaitan, dari Allah, yang kedua dari syaitan, dan yang ketiga adalah dari jiwa manusia itu sendiri. Tidak ada dalam tafsir ini, yaitu ketika misalnya kita mengangan-angankan sesuatu, kepikiran sesuatu, kemudian ke bawah tidur. Tetapi ini agak dibantah oleh beberapa ulama. Para ulama mengatakan sesungguhnya mimpi itu hanya dari 2, minallah dan minasyaitan. Maka nafsu kita ketika dia membisiki sesuatu kejahatan, kejelekan, maka itu pasti dari syaitan. Karena itu beberapa ulama ketika mengatakan kenapa disebut jin dahulu kemudian manusia, minal jinnati wan nasi. Kenapa disebut jin dahulu kemudian baru manusia? Karena nafsu manusia itu akan melenceng karena ada bisikan jin, setan jin. Jadi namanya setan manusia itu berubahnya dia itu karena bisikan setan yang berbentuk jin. Jadi kita itu punya lurus sebenarnya. Kita itu lurus, ya kan? Nafsu kita itu. Tapi karena ada bisikan jin itu masuki sesuatu yang kita memang lemah, yang membisiki sesuatu yang kita lemah. Maka jadilah manusia itu menjadi syaitan manusia. Jadi kalau Sabtu subuh itu 10 menit lagi itu Nah, itu pasti itu jin. Itu jin dan blanket itu. Blanket tadi. Dia datang terlambat tadi. Jin dan kemudian membisikkan manusia, jadilah ke blanket itu. Dan yang paling berbahaya itu adalah, nah nanti dibahas itu mana yang paling berbahaya, setannya manusia atau setannya jin. Jadi manusia yang sudah menjadi setan, yang sudah dibisiki jinnya itu menjadi manusia jadi setan, yang mana yang lebih bahaya, setannya jin atau setannya manusia? Bahas itu kalau mana yang lebih bahaya. Sudah ada yang bertanya lagi? Satu lagi? Satu lagi Bu. Ya, masih Mas. Dan berarti kalau bulan Ramadan kan setan itu di belakangan ya. Nah itu berarti kalau masih ada misalnya, aduh mau terawih misalnya, atau masih malas lagi, itu berarti setannya manusia. Setan manusia. Setan jinnya dibelenggu, tapi setan manusianya berkhianat. Enggak pengetesnya berarti. Setan mulut. Ramadan. Besok terawih ya. Saya mau cerita tentang setan. Nanti ada hadis yang sangat menarik. Rasul mengatakan apabila telah azan
maka syaitan tuh lari terbilit-bilit sambil kentut dirot. Jadi setan tuh kalau udah mendengar adzan dia takut, dia lari tapi kentut gitu. Bunyi dirot itu adalah kentut yang bunyi, karena kentut dalam bahasa Arab tuh macam-macam. Ada kentut yang bunyi tapi bau, tapi itu kosakatanya beda-beda mufradat. Dirot Ini baik juga. Nah, mufradat ya bahasa Arab itu dia. Wazannya beda. Puasanya Kalau majar ya. Wajar. Makanya dirot dia kentut. Dia kentut sehingga kentut itu kita tidak seperti tidak mendengar azan. Oh. Kita disibukkan suatu kan kentutnya itu mungkin sehingga berbentuk macam-macam. Oh nanti dulu lah kita masih sibuk ini masih sibuk, sehingga seakan-akan kita tidak mendengar azan. Jadi kalau mau dia berarti kena kentut setan. Untuk mendengar coba besok aku mau ada. Lolong itu Berarti kena kentut. lolong itu apa itu bisa kalau ada. bentar ini nanti dulu menarik nanti. Kalau udah selesai azan dia datang lagi ke manusia itu, congkornya tempatkan lagi setelah kentut lagi. Kemudian setelah itu komat, lari lagi dia, tapi kentut lagi dia, kentut lagi dia, sehingga kita menunda-nunda. Kalau kita bisa menolak itu setan itu, maka kita sholat, maka kentutnya itu masih ada misalnya, yaitu dia dengan cara membuat kita berpikiran di luar sholat. Sehingga kata Rasulullah, la tadri kam sholat. Maka orang itu tidak sampai lupa berapa rakaat dia sholat itu. Sampai dia lupa berapa rakaat dia sholat itu kam sholat. Sisa kentutnya. Sisa kentutnya. Sisanya Baru gitu. sisanya. Menarik. Sampai kam sholat kata Rasulullah, la tadri kam sholat. Sampai kamu tidak tahu berapa rakaat kamu sholat, dan dia mengingatkan kamu dengan yang lain-lain. Kunci. Selalu. Kunci. Itu kalau habis sholat nggak ingat lagi. Iya. Dia punya pasukan khusus yang menggoda itu, yang kentut-kentut pada saat sholat itu, jin. Namanya fanzak. Pasukan kentut. Obatnya gimana bisa? Nah, Ya putus itu. Kentut tidak. Kamu itu di pikiran atau pikiran? ya karena setan itu kan berada dalam darah kita, Ya. ada dalam darah kita. Tadi lah setan itu. Bergeraknya itu dalam aliran darah kita. Oh, iya. Nah obatnya itu tadi gimana? Ustaz? Panjang nanti ini. Obatnya menyusul minggu depan. Saya kira begitu. Karena ini pertanyaan yang terakhir, terima kasih sekali kepada Mas Gofar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita pengetahuan tentang fikih pada sesi yang pertama. Kemudian juga semakin mewaspadai tipu daya setan, dan mungkin kita bisa sedikit waspada dari semua itu insya Allah. Terima kasih, mari kita sama-sama tutup dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.